Maksimalkanlah setiap peran yang kau jalankan, lalu buatlah evaluasi dan perbaikilah. Karena dia yang terbaik bukan yang tidak pernah salah, tapi yang senantiasa memperbaiki kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh, sekarang Kamu sayang gak sama bunda? putihan bunda aku atau Bu Ika? Bunda aku. Bunda aku. Bunda siapa ini namanya? Ini bunda aku. Ayu. Iya, Bunda Ocin juga sama. Iyalah. Ini bunda aku. Bunda Iya. Ocin juga. Udah, iya udah makan molen. Makan. Ini bundanya Sama-sama. bundanya sama-sama. Nah, tadi keseruan anak-anak ya Moms ya. Setelah pesantren kilat lalu buka puasa. Wah, seru banget deh berdiskusi. Gimana di Ramadan hari ke-15? Masih semangat ya? Mudah-mudahan Ramadan selalu memberikan kesan terbaik dalam setiap fase kehidupan. Untuk vlog hari ini Bun Ai akan membawakan, yaitu ada seorang ibu rumah tangga yang curhat sama Bun Ai dengan gaji Rp1.200.000 dan kontrakan Rp400.000. Biasanya si ibu selesai membayar kontrakan, habis itu ya udah dia simpen uangnya dalam satu tempat dan dipakai untuk kehidupannya 1 bulan. Nah, yang jadi permasalahan itu setiap bulan pasti kurang tuh Bun Ai. Kadang udah dihemat-hemat di awal, di tengah kebablasan lagi. Udah dihemat-hemat di akhir, nggak nyampe juga. Oke deh, untuk hari ini mudah-mudahan anggaran dari Bun Ai bisa membantu untuk teman-teman yang di rumah ya. Terkadang kita berpikir, waduh sisa 800.000 dengan 2 orang anak apa bisa bertahan ya? Sesungguhnya kadang kita dipaksa mampu dan dipaksa sanggup oleh keadaan. Maka jangan pernah berkata kalau saya jadi dia saya nggak akan sanggup tuh. Atau malah berkata kalau saya jadi dia sih enak banget. Waduh, iya Moms. Kadang-kadang kita itu pengen jadi perannya orang lain. Padahal dengan kita mau menjadi peran orang lain, kita sudah masuk kepada ranah takdirnya Allah loh. Kan kita sudah ditakdirkan dengan diri kita serta kekurangan, ujian, masalah, solusinya masing-masing. Jadi sekali lagi maksimalkanlah setiap peran. Oke, untuk pertama kali ini Bun Ai akan langsung membuat saran anggaran terlebih dahulu ya. Baru nanti saran. Mudah-mudahan teman-teman di sini atau moms semuanya bisa menyimak sampai akhir karena nanti saran yang diberikan insya Allah akan bermanfaat bukan hanya untuk anggaran kali ini tapi untuk anggaran yang sering kebablasan. Untuk kali ini Bun Ai tulis gaji suaminya Rp1.200.000, untuk kontrakan Rp400.000, beras Rp100.000, pampers Rp50.000, kebutuhan bulanan Rp150.000, kebelanja sayur Rp350.000, untuk pulsa Rp50.000, listrik Rp50.000. Nah, untuk beras kenapa Bun Ai bilang 100.000? Karena 2 orang anak yang satu ini belum makan ya Moms. Jadi insya Allah cukup. Nah, untuk pampers 50.000. Sekali lagi ya, kita benar-benar harus memecah-mecah. Wah, memecah-mecah. Piring kali Bun Ai dipecah. Maksudnya gini, dalam setiap anggaran kita harus pecah lagi. Mana sih kira-kira nih yang keinginan, yang kebutuhan. Pampers itu bagian dari keinginan. Saat ini Allah masih cukupkan kita hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Jadi mau tidak mau keinginannya harus dipangkas terlebih dahulu ya. Jadi untuk pampers Bun Ai anggarkan Rp50.000. Mungkin bisa dipakai kalau mau tidur aja nih Mams. Nah, untuk kebutuhan bulanan seperti minyak, persabunan dan lain-lain itu Rp150.000. Untuk belanja sayur mungkin bagi sebagian yang tidak menjalani Rp350.000 cukup apa Bun Ai? Berarti kan dalam 1 bulan tuh cuma sekitar ya Rp60.000 per minggu ya. Tapi Mam, balik lagi saat ini Allah yang memberikan kita ujian, pasti Allah udah ukur deh, nggak mungkin salah. Guru aja nggak mungkin salah kan ngasih ujian anak SMP ke anak SD, apalagi Allah gitu ya. Nggak mungkin Allah salah ngasih yang 60.000 seminggu dikasih untuk yang 200.000 per minggu. Itu insya Allah pasti Allah udah ukur kita yang sanggup. Nah, solusinya adalah bisa dengan memasak satu jenis menu, dan yang kedua mungkin bisa mengganti antara protein hewani
kembali ke protein nabati ya. Sekali lagi nggak bosan-bosan Bun Ai bilang bahwa makanan adalah wasilah kita untuk sehat. Hakikatnya Allah juga yang menyehatkan. Jadi kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dengan masakan yang sederhana ini mampu menjadikan ibadah kita baik, kesehatan kita baik, keimanan kita baik. Amin amin ya rabbal alamin. Elasi Bun Ai kultum lagi. Nggak kultum mam, cuman menyemangati. Bun Ai tahu ini nggak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa ya. Sulit bukan berarti nggak mampu gitu. Bun Ai tahu kok. Mungkin nulis mah gampang, Bun Ai ngejalanin yang susah. Betul, makanya yang nulis pasti pahalanya kan jauh lebih sedikit dibanding yang mempraktekkan. Semangat peluk jauh dari Bun Ai ya. Oke dilanjut, jadi ini setelah ditotal maka jumlahnya Rp1.150.000. Sisa dana hanya Rp50.000, boleh langsung dimasukkan ke dana darurat. Oke, di segmen terakhir kali ini yaitu saran dari Bun Ai. Yang pertama, usahakan kita mampu menambah penghasilan untuk modal usaha. Jadi yang 50.000 ini boleh kita putar ya Mams. Misalnya kita titip jajanan ke warung, atau mungkin kita jual es batu. Yang banyak kok modal-modal kecil yang bisa kita lakukan di depan rumah. Atau mungkin kita bisa menjual makanan dengan sistem order dulu baru dibuatkan makanannya gitu ya. Dan yang kedua, seminimal mungkin harus selalu nabung, minimal 1.000 per hari, atau mungkin dari 50.000 itu disimpan, atau mungkin dari belanja bulanan disimpan. Pokoknya jangan pernah berpikir sesuatu yang melemahkan diri kita. Contoh, saya mah udah nggak sanggup lah nabung, saya mah emang yang penting cukup aja. Pokoknya usahain dulu. Kalau ternyata nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita usahakan, setidaknya kita mendapatkan pahala dari apa yang kita paksakan gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu usahakan memakai produk yang mungkin dua fungsi sekaligus. Contoh misalnya sabun colek bisa untuk mungkin cuci piring, pembersih kamar mandi atau deterjen gitu ya. Dan yang keempat, belanja seperlunya dan paksakan buat cemilan sama anak-anak gitu ya Moms ya. Bisa juga sambil buat cemilan, sambil ngobrol sama anak-anak, memberikan afirmasi positif, bersyukur. Meskipun kali ini masih hanya dipenuhi kebutuhan, suatu saat pasti Allah akan lebihkan gitu ya Moms. Semoga dengan afirmasi positif ini anak-anak kita terjaga kesehatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, yang kelima, usahakan tidak mengikuti cicilan apapun atau arisan apapun, karena nanti akan menjadi beban di selanjutnya. Kenapa? Karena kebutuhannya aja mepet. Mau dipaksakan misalnya nanti ikut arisan aja deh, yang hitung-hitung nabung, karena kalau nggak nabung nanti kalau nggak ikut arisan nggak bisa nabung gitu. Jangan ya Moms ya. Sama seperti kita belajar apapun itu step by step. Saat ini kita belajar untuk tidak ada hutang, tidak ada cicilan, tidak ada arisan, mohon maaf. Karena arisan itu akan tetap hutang. Dapat duluan jadi hutang, dapat belakangan jadi nabung. Sebenarnya kan arisan kayak gitu ya Moms ya. Jadi usahakan tidak ikut cicilan atau arisan apapun. Oke, itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan Moms yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Bun Ai mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk menjalin keakraban bisa langsung follow IG keluarga _Bun Ai. Kita di sana bisa saling support, saling silaturahim dan saling berbagi. Oke deh, itu aja yang bisa Bun Ai share untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aduh mohon maaf beribet ya Moms ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jangan lupa bayar fidyahnya, jangan lupa bayar zakatnya ya Moms ya. Yang udah dapat THR jangan lupa dibikin budget. Kalau belum bikin budget, langsung tonton video Bun Ai di cara mengatur THR dan cara belanja Ramadan. Oke, sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.